Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Sri Arni, nomor BP 18010522021 dari kelas 3 BTC akan menyampaikan sebuah video hasil dari laporan praktikum sistem komunikasi teroptik yang berjudul menghitung loss total. Yang pertama, dari pengaruh tekukan makro banding dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Rumus yang kita gunakan adalah alpha sama dengan 10 per L log dalam kurung Pin per Pout dengan satuan dB per meter. Data yang digunakan sama dengan data tabel yang diberikan pada praktikum sebelumnya, yaitu menggunakan software Fiberizer. Karena kita praktek tidak menggunakan kabel, maka L atau panjang kabel pada rumus di atas tidak digunakan. Maka rumus yang kita pakai adalah loss sama dengan Pout dikurang Pin, karena di dalam dB. Sama seperti praktikum sebelumnya, di sini juga ada disediakan tabel yang sama dengan laporan 1 yang terdiri dari core yang memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, dari kelima tabel ini nanti kita akan mencari nilai loss-nya dengan menggunakan rumus Pin dikurang dengan Pout. Seperti untuk tabel pertama, untuk warna core biru, diketahui nilai Pout sama dengan min 35,31 dBm, nilai Pin sama dengan min 7 dBm, maka diperoleh nilai loss sama dengan Pout dikurang Pin, yaitu min 28,31 dB. Begitu juga untuk warna core oranye 1300, diketahui nilai Pout sama dengan min 22,44 dBm, Pin sama dengan min 7 dBm, diperoleh nilai loss sama dengan Pout dikurang Pin, yaitu min 22,44 dikurang dengan min 7 sama dengan min 15,44 dB. Untuk warna core coklat, abu-abu, dan seterusnya tetap menggunakan rumus yang sama, sehingga untuk core coklat diperoleh nilai loss-nya sebesar min 12,52 dB. Untuk core abu-abu, loss-nya sama dengan min 23,77 dB. Untuk warna core putih, 1300, loss-nya sama dengan min 20,94 dB. Untuk warna core merah 1300, nilai loss-nya sama dengan min 11,41 dB. Untuk warna core hitam 1300, loss sama dengan min 15 dB. Untuk warna core kuning 1300, nilai loss-nya sama dengan min 18,62 dB. Untuk warna core ungu 1300, loss sama dengan min 11,76 dB. Untuk warna core pink 1300, loss sama dengan min 11,84 dB. Untuk warna Tosca 1300, loss sama dengan min 4,53 dB. Warna core biru 1490 sama dengan min 28,34 dB. Untuk oranye 1490, loss sama dengan min 15,54 dB. Untuk warna coklat 1490 sama dengan min 12,48 dB. Untuk abu-abu 1460 sama dengan min 23,85 dB. Untuk putih 1460 sama dengan min 20,99 dB. Untuk core merah 1460, loss sama dengan min 11,50 dB. Untuk hitam 1460 sama dengan min 15,12 dB. Untuk kuning sama dengan min 19,30 dB. Untuk ungu min 11,84 dB. Core pink min 11,94 dB. Tosca min 4,64 dB. Kemudian untuk tabel 2 dengan tanpa banding panjang gelombang 1550 nanometer. Untuk warna core biru, loss sama dengan min 30,71 dB, oranye min 7,20 dB,
coklat min 6,05 dB, abu-abu min 22,26 dB, putih min 14,25 dB. Kemudian merah min 4,30 dB, hitam min 14,84 hitam sama dengan min 7,84 dB. Warna kuning min 8,09 dB. Untuk ungu min 4,46 dB. Untuk pink min 4,30 dB. Untuk Tosca min 22,95 dB. Kemudian untuk warna yang sama tetapi dengan 1490, warna biru min 30,81 dB, warna oranye min 14,20 dB, coklat min 5,79 dB, abu-abu min 22,33 dB. Untuk putih min 14,40 dB dan merah min 4,40 dB. Untuk hitam sama dengan min 7,87 dB, kuning sama dengan min 8,36 dB, ungu sama dengan min 4,57 dB. Untuk warna core pink min 4,38 dB, Tosca min 23,05 dB. Begitu seterusnya dengan rumus yang sama tetapi dengan judul tabel yang berbeda-beda. Begitu untuk tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Tetap rumus yang kita gunakan untuk mencari loss sama dengan nilai Pout dikurang dengan nilai Pin dalam satuan dB. Nah, dari kelima tabel di atas didapat total loss pada tabel 1 panjang gelombang 1300 nanometer adalah sebesar sigma loss warna core dibagi dengan 11, yaitu setelah dijumlahkan semuanya dapat min 174,19 dibagi 11 jenis warna, maka totalnya adalah min 15,83. Untuk panjang gelombang 1490 nanometer, maka sebesar min sigma loss warna core dibagi 11, yaitu min 175,54 dibagi 11 sama dengan min 15,95 dB. Pada tabel 2 total loss-nya adalah untuk panjang gelombang 1300 nanometer sama dengan min 12,04 dB. Sedangkan untuk panjang gelombang 1490 nanometer total loss-nya adalah min 12,09 dB. Kemudian untuk pada tabel 3 dengan untuk panjang gelombang 1300 nanometer total loss-nya sama dengan min 12,38 dB. Untuk panjang gelombang 1490 nanometer sama dengan min 12,65 dB. Nah, analisa yang diperoleh setelah melakukan praktikum kedua ini adalah dari kelima tabel di atas dapat dilihat bahwa kabel fiber optik 12 core memiliki urutan warna sebagai berikut: biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan Tosca. Tanda negatif menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss. Ini menunjukkan loss tertinggi pada tabel 1 adalah core berwarna biru, dan yang terendah adalah core berwarna Tosca. Dan diperoleh rata-rata atau total loss pada panjang gelombang 1300 adalah min 15,83 dB. Sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 15,95 dB. Kemudian pada tabel 2 dapat dilihat urutan warna core berdasarkan loss dari yang paling kecil ke yang paling besar adalah pink, merah, ungu, coklat, oranye, hitam, kuning, putih, abu-abu, Tosca, dan biru. Tanda negatif menandakan terjadinya kerugian atau loss. Ini menunjukkan loss tertinggi pada tabel 2 adalah core berwarna biru dan yang terendah adalah core berwarna pink, dan diperoleh rata-rata atau total loss pada panjang gelombang 1300 adalah min 12,04, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 12,09. Kemudian pada tabel 3 dapat dilihat urutan warna core berdasarkan loss dari yang paling kecil ke paling besar adalah merah, ungu, pink, coklat, hitam, orange, kuning, putih, abu-abu, Tosca, dan biru. Tanda negatif menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss. Ini menunjukkan loss tertinggi pada tabel 3 adalah core berwarna biru, dan yang terendah adalah core berwarna merah.
dan diperoleh rata-rata atau total loss pada panjang gelombang 1300 adalah min 12,38 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 12,65 dB. Kemudian pada tabel 4 dapat dilihat urutan warna core berdasarkan loss dari yang paling kecil ke paling besar adalah dimulai dari merah, pink, ungu, coklat, hitam, orange, kuning, putih, abu-abu, toska, dan biru. Tanda negatif menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss. Ini menunjukkan loss tertinggi pada tabel 4 adalah core berwarna biru dan yang terendah adalah core berwarna merah. Dan diperoleh rata-rata atau total loss pada panjang gelombang 1300 nanometer adalah min 11,83 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1460 adalah sebesar min 11,91 dB. Kemudian yang terakhir pada tabel 5, dapat dilihat urutan warna core berdasarkan loss dari yang paling kecil ke paling besar adalah pink, ungu, coklat, orange, merah, kuning, putih, hitam, abu-abu, toska, dan biru. Tanda negatif menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss. Ini menunjukkan loss tertinggi pada tabel 5 adalah core berwarna biru, dan yang terendah adalah core berwarna pink, dan diperoleh rata-rata atau total loss pada panjang gelombang 1300 adalah min 13,49 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah min 13,22 dB. Kemudian dapat ditarik kesimpulan yang pertama, loss bernilai negatif karena menunjukkan kerugian atau rugi-rugi. Yang kedua, loss terjadi karena penghamburan dan instalasi. 3. Bending terjadi karena hal-hal yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan propagasi cahaya dalam syarat optik. 4. Dilihat dari tabel, biru merupakan warna core yang memiliki loss paling tinggi. 5. Dilihat dari data grafik, loss dengan bending lebih besar daripada loss tanpa bending. Dan terakhir, semakin besar diameter lengkungan, maka daya output juga akan semakin besar, sehingga nilai loss atau rugi daya akan semakin kecil. Mungkin sekian penyampaian video tentang laporan kedua praktikum sistem komunikasi syarat optik. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.